sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin. Siap, kita berdoa mulai. Gimana kabar kalian hari ini? Ada yang merasa tidak enak badan? Semua insya Allah baik-baik saja. Siap ya mengikuti pelajaran matematika? Siap. Mengikuti pelajaran matematika, Pak Guru ingin mengingatkan bahwa kemarin ya di rumah Pak Guru tidak jauh dari sini itu ada puskesmas ya. Itu meminta bahwa kalian sebagai warga Pasir Panjang, Kabupaten Majalaya itu menjaga kebersihan karena sedang ada outbreak DBD. Tahu DBD? Demam berdarah. Salah satu siswa kita juga kelas 7 ada yang DBD. Jadi alhamdulillah mungkin kelas ini tidak ada. Semoga saja selanjutnya juga tidak ada yang terjangkit DBD. Tapi pesan Pak Guru tetap jaga kebersihan kalian. Siap? Siap ya. Sebelum itu Pak Guru ingin mengabsen dulu ya kehadiran kalian 8C. Alena, Alnovian, Cynthia, Dina, Fatimah, Fauzan, Gustaf, Khairul, Keanu, Kelvin, Kenan, Kiara, Krisna, Laila, Maria, Wilna, Muhammad Hafid, Muhammad Iqbal, Muhammad Revan, Muhammad Rafasya, Nabila Fauzia, Nadia, Nesya, Reza, Naila. Reza tadi ada? Mana? Oh nggak ada. Kemana ada keterangannya Reza? Berarti apa ya? Nanti Pak Guru konfirmasi ke wali kelasnya. Rifa, Cynthia, Tama, Tasya, Willy, Wiwin, Yoga, Wiwin hadir tadi ya, Farid. Oke, ada 33 siswa, 17 laki-laki, 16 perempuan. Yang tidak hadir 1 laki-laki atas nama Reza Romdoni. Ada yang belum dipanggil di sini? Sudah semua ya. Oke. Setelah itu maka ada baiknya kita langsung saja ya menuju pembelajaran. Tapi sebelum memulai pembelajaran, mari kita menanamkan cinta nasional kita dengan menyanyikan salah satu lagu wajib bersama-sama ya. Siap tidak? Garuda Pancasila. Sampai tepuk boleh.
jiwa nasional kita ya. Sebelum kita memulai pada kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin Pak Guru sampaikan. Yang pertama, kesepakatan kelas. Di sini ada 10 kesepakatan kelas. Yang pertama, kehadiran dan ketepatan waktu. Alhamdulillah, ya alhamdulillah hari ini semuanya hadir tepat waktu. Ya, semuanya hadir tepat waktu. Pak Guru kasih nilai 100 untuk kehadiran dan ketepatan waktu. Tepuk tangan. Kedisiplinan juga, semua baju masuk. Mas Paujan, topinya dilepas ketika di kelas. Iya, luar biasa. Yang ketiga, kerjasama dan saling menghormati. Jadi ini nanti ketika pembelajaran bekerja sama, dan dalam bekerja sama harus saling menghormati. Jangan merasa paling pintar sendiri, gitu ya. Yang selanjutnya, kebersihan dan kerapian kelas. Pak Guru juga untuk kebersihan dan kerapian kelas juga hari ini luar biasa. Pak Guru kasih nilai 95, bukan? Untuk kebersihan dan kerapian kelas juga ruangan dihiasi oleh berbagai macam karya kalian yang luar biasa ini. Lalu kejujuran dan integritas ya. Kalian harus menjadi siswa yang jujur dan berintegritas ketika selama pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya, partisipasi aktif. Silahkan dalam pembelajaran kali ini apapun unek-unek kalian sampaikan. Jangan lupa mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya. Jangan malu, jangan merasa pertanyaannya nanti tidak bagus. Semua pertanyaan akan Pak Guru tampung. Semua pendapat akan Pak Guru tampung. Tidak ada yang salah pada pembelajaran kali ini. Semuanya Pak Guru akan mengapresiasi itu. Yang nomor 7, penggunaan teknologi dengan bijak. Pak Guru kemarin sudah menyampaikan untuk membawa perangkat handphone kalian. Jadi gunakanlah perangkat handphone kalian dengan bijak. Gunakan hanya untuk belajar, ya, tidak yang lain. Yang nomor 8, anti perundungan. Jadi kalian tidak boleh saling membuli nih di sini, oke? Siap ya? Yang 9, tanggung jawab pribadi ya. Barang-barang kalian, barang-barang teman kalian silahkan kalian jaga dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, evaluasi kesepakatan. Jadi selama nanti pembelajaran berlangsung, kesepakatan bisa berganti, berubah sesuai dengan kondisi ya. Jadi ini tidak harus seperti ini, tapi kurang lebihnya seperti ini. Yang selanjutnya yang Pak Guru sampaikan adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya adalah kalian yang nanti bisa menunjukkan kebenaran dari teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Nanti kita bahas pada kegiatan ini. Juga kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah, ya. Nah, melalui indikator yang pertama untuk menunjukkan kebenaran, kalian berarti kegiatannya diskusi. Dengan diskusi nanti kalian bisa menunjukkan kebenaran dari teorema Pythagoras. Lalu dengan mengamati dan mempelajari contoh soal, itu baru bisa kalian menggunakan teorema Pythagoras sebagai sarana dalam pemecahan masalah. Lalu apa manfaat mempelajari teorema Pythagoras? Itu banyak sekali ya. Dalam hal bangunan, kalau nanti kalian masuk kuliah teknik sipil, teorema Pythagoras pasti kepakai ya. Banyak sekali. Kalian untuk menghitung luas, misalkan genting ya, permukaan genting juga bisa menggunakan teorema Pythagoras. Yang selanjutnya penilaiannya seperti apa? Ya, ada 2 penilaian utama, yaitu jenisnya adalah asesmen diagnostik. Itu sudah kita laksanakan kemarin ya. Diagnostik non kognitif itu berarti gaya belajar ya, yang 3 gaya belajar itu kalau kalian ingat ada yang auditori, visual dan kinestetik sudah terbagi dengan baik. Lalu diagnostik kognitif itu untuk menentukan seberapa baik kemampuan awal kalian. Setelah dinilai ternyata dari diagnostik kognitif untuk 8C ini semuanya dari ke-33 siswa itu adalah siswa yang standar ya. Jadi tidak berkebutuhan khusus terlalu pintar atau berkebutuhan khusus terlalu rendah. Lalu yang kedua nih, yang asesmen formatif. Asesmen formatif itu dilaksanakan ketika pembelajaran dilangsungkan. Yang pertama, penilaian sikap atau afektif. Apa yang dinilai dari sikap? Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Tadi ketika doa Pak Guru nilai kalian loh. Nanti ketika diskusi juga Pak Guru nilai kalian lewat keterampilan psikomotor ya. Lewat keterampilan psikomotor. Dan yang terakhir nanti ada latihan soal untuk menilai kognitif lewat hasil belajar. Itu untuk penilaian kali ini. Oke, sebelum benar-benar kita mulai kegiatan ini, kita coba cek fokus ya sebagai ice breaking. Jadi kalau ada yang salah nanti kita ulangi lagi sampai betul semua. Kalau Pak Guru bilang tepuk pagi, berapa kali tepuk? Tepuk siang? 2. Tepuk sore? 3.
saja. Masih ada yang cukup. Oke, nggak apa-apa. Berarti belum fokus. Satu kali lagi. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Nah, masih ada satu ya. Itu ya. Itu sebagai fokus. Pak Guru rasa kita semuanya sudah fokus ya. Jadi sebelum kita mulai coba kita tarik nafas dulu sebentar. Tarik nafas, tahan 3 detik. Keluarkan. Oke, sudah siap? Siap ya. Kita masuki kegiatan inti. Nah, oke, sebelum kegiatan inti ada beberapa pertanyaan pemantik ya. Jadi pertanyaan ini Pak Guru butuhkan untuk nanti ketika pembelajaran pertanyaan ini akan berguna untuk kalian. Yang pertama, coba amati benda di dalam kelas ini adakah yang berbentuk persegi? Persegi. Cung, kira-kira cung. Ada yang bisa? Ya. Buku. Oke, misalkan kamu ambilkan satu buku ya ini ya, buku. Persegi atau bukan kira-kira? Bukan ya, masih bukan, tapi luar biasa. Itu bukan untuk Mas Kevin ya, sudah berani menjawab. Yang lain, ini persegi panjang karena punya panjang dan lebar. Yang lain, coba lihat ke bawah, ada nggak di bawah yang persegi? Nah, apa Mas Gustaf? Keramik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Gustaf. Betul sekali, keramik ya. Keramik itu salah satu benda di sini yang berbentuk persegi ya, karena sisinya semuanya sama panjang. Kalau ini beda. Ada yang panjang, ada yang sedikit pendek. Ini temannya persegi lah, namanya persegi panjang. Nah, pertanyaan kedua, ada yang ingat rumus persegi, luas persegi? Rumus luas persegi, Mas Herul, apa? Sisi kali sisi. Tepuk tangan untuk Mas Herul, luar biasa. Sisi kali sisi, betul sekali. Pertanyaan ketiga ya, kira-kira ada yang tahu tidak nilai dari 5 pangkat 2 alias 5 kuadrat? Cung. 10 Mas Kevin masih salah, tapi luar biasa. Iya ya Mbak Wiwin. 25 tangan. Saya mana Mbak Wiwin 25? 5 kali 5 kuadrat itu adalah 5 kali 5. Nah, yang terakhir nih, yang paling sulit. Kalau nilai dari akar 16. Coba. Iya, Maria Francisca luar biasa. 4 kali mana 4 Mas? Mbak. 4 kali 4 sama dengan 16, betul sekali. Jadi ketika ada angka yang di akar itu berarti kita cari angka itu hasil perkalian berapa? 4 kali 4 Pak, betul. Angkanya harus sama ya, tidak boleh sama. Tidak boleh beda. Karena 16 juga bisa 8 kali 2 ya. Jadi nyari yang sama 4 kali 4 sehingga nilai dari akar 16 adalah 4. Luar biasa bahas ini. Semua pertanyaan pemantik bisa dijawab. Nah, ini nama kelompok dan anggota ini nampaknya sudah sesuai dengan bangku ya. Jadi nanti kalian dalam pembelajaran akan berbeda-beda, terdiferensiasi sesuai dengan hasil asesmen diagnostik di awal ya, yang gaya belajar ya. Yang Pak Guru panggil dulu dari kelompok kinestetik 1, Cung. Mana tadi? Iya, kinestetik 1. Kinestetik 2. Iya, kinestetik 3. Oke. Lalu ini apa? Kelompok apa? Mbak Naila. Visual 2. Lalu visual 1. Ini berarti apa nih? Auditori 2. Auditori 1. Oke, ada 7 kelompok ya. 3 kinestetik, 2 auditori dan 2 visual. Silakan. Nah, kalian bekerja sama sebaik-baiknya. Tapi sebelum bekerja sama ini ada sedikit motivasi untuk kelompok ya. Kita saksikan bersama. Pentingnya sebuah kerjasama. Nah, Mimin ya. Mimin tuh mau dimakan sama apa dulu? Mimin mau dimakan sama dulu. Kalau kerja kelompok ini bisa dikalahkan. Kalahkan. Oke. Ya. Kalau kalian kerjasama, yang lemah berarti bisa menjadi besar. Ya. Nah, ini apa nih? Betul. Nah, ada satu yang mau dimakan semut, teman-teman yang membantu, itu ratunya juga ikut membantu, menganggur, lalu ratunya juga ikut dalam barisan itu, sehingga membuat musuhnya meninggal. Ada lagi nih, kepiting mau dimakan sama burung samar, luar biasa. Kepiting mau dimakan sama burung samar. Oke, apa yang terjadi?
mau bercerai kita bentuk. Kalau kalian bekerja sama, insya Allah semua tugas yang kalian hadapi nanti akan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Lanjut, ini ada permasalahan nih. Pak Guru minta Gustaf untuk membaca. Gustaf dari jadwal dari paling awal tuh. Kurang keras. Arhan, rangkaian. Ya. Kebetulan di proyeknya yang baru terdapat lapangan sepak bola yang bisa diakses seluas 2 jalan seperti bawah ini. Ya, samping ya. Samping ya. Lanjut. Akan tentu saja ingin jalan yang lebih pas pada lapangan sepak bola. Jika kalian menjadi jalan mana yang akan kalian pilih? A. Melalui jalan yang mengarah ke selatan lalu belok kanan ke arah barat, atau melalui jalan lurus ke arah barat. Oke, stop. Cukup sampai situ. Jadi ini permasalahan si Arhan nih, anak baru nih. Dia mau menuju lapangan sepak bola. Dari rumahnya itu ada 2 jalan, ke selatan lalu belok ke timur, ke barat ya, atau ke tenggara. Kira-kira nih, menurut pendapat kalian yang mau berpendapat silakan angkat tangan ya. Jalan mana kalau jadi kalian jadi Arhan, jalan mana yang akan dipilih? Jom, ada yang mau berpendapat? Mas Paujan, kira-kira mau ke tenggara atau ke selatan ke barat? Ke selatan lalu barat ya. Ya, ada yang lain mungkin yang mau berpendapat ke arah Mas Kevin barat, ke tenggara atau ke barat ya. Kan pilihannya cuma 2, ke selatan lalu belok ke arah barat yang ini ya. Ini pilihan pertama nih, selatan lalu barat atau ke tenggara. Ke tenggara, Mas Kevin ke tenggara, Mas Paujan tadi ke selatan lalu barat ya. Nah, jika kalian ingin tahu ya jawaban beserta alasannya ya, secara matematis tentunya, maka setelah pembelajaran ini kalian akan mendapatkannya. Jadi sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran, ini akan didapatkan ketika kalian nanti sudah bisa membuktikan teorema Pitagoras, sudah tahu apa itu teorema Pitagoras. Oke, untuk itu marilah kita bersama-sama bekerja kelompok. Sudahkah kalian mendapatkan lembar kerja peserta didik? Oke. Kita gunakan bagi lembar kerja peserta didik. Yang kinestetik mana? Kinestetik. Oke, ini satu ya. Silakan kinestetik. Lalu kinestetik. Yang visual. Visual ya. Apa yang ini? Lalu yang visual masih visual. Lalu yang auditori. Silakan dibaca-baca dulu, diisi nama kelompok dan nama kalian ya. Nanti yang satu untuk dikumpulkan, yang satu untuk kalian sebagai belajar di rumah. Silakan dikasih nama semuanya. Dikasih nama sudah? Pak Guru kasih waktu 30 detik untuk menulis nama kelompok lah. Ya, silakan tulis nama kelompok dan nama kelompok, nama anggotanya. Nah, untuk yang kinestetik juga Pak Guru kasih satu poster masing-masing kelompok. Silakan, ini posternya. Cara pembuatan posternya sudah ada di LKPD. Mas Revan ya? Pusing atau merasa gimana kok kayak kurang bersemangat ya? Nanti kalau ada apa-apa, kalau pusing atau silakan bilang Pak Guru, tidak apa-apa, nggak masalah. Pelajaran ini kita akan happy. Oke, silakan. Sudah belum nulis nama? Silakan ya, tulis nama. Ya, semua ada poster KPD dan juga poster yang kelompok audio. Sudah nulis nama belum lagi? Ya, lagi nulis nama ya. Kelompok apa tuh? Kinestetik. Dan nulis nama. Ya, siap. Tunggu ya. Silakan. Sekali lagi ya, bekerja sama secara tim. Bekerja sama secara tim. Ayo bekerja sama. Silakan Mas Ajar. Halo. Silakan bersama dengan ya. Saya dapat
Ya. Silakan dong, walaupun putra dan putri. Oke, untuk yang kinestetik juga Pak Guru punya alat untuk kalian ya, lem dan juga garisan. Bawa garisan nggak, keluarkan garisannya semuanya. Ya, yang cukup satu lah kelompok. Silakan garisannya mau gak silakan di bawah. Lalu masih untuk yang estetik juga mendapatkan masing-masing satu kertas lipat. Ini buat nah ini Mas dibaca LKPD-nya. Oke, nanti bagi yang kurang ininya apa tentang kinestetik, kertas lipatnya silakan bisa melaporkan ke saya. Juga Pak Guru akan membagikan bahan ajar kepada kalian untuk bisa mempelajari teorema Pythagoras. Silakan. Sudah ditulis namanya semua? Sudah ya. Oke, Pak Guru akan jelaskan tata cara pengerjaannya. LKPD, poster, baik LKPD maupun poster. Nah, oke, dari yang kinestetik dulu nih. Jadi yang kinestetik itu kalian akan membuat poster, di mana cara pembuatan poster, langkah pembuatan posternya ada pada LKPD. Silakan benar-benar dibaca. Lalu untuk yang visual kalian berarti nanti akan menyaksikan gambaran visual mengenai pembuktian teorema Pythagoras dari mana? Dari link yang ada di sini. Silakan keluarkan HP kalian lalu ini di scan ya, di scan atau barcode-nya di scan, nanti akan muncul video-video pembuktian, video animasi pembuktian teorema Pythagoras ya. Ini di scan-nya di, nah ya betul ini. Nah ini di sini scan-nya. Pindai, scan itu pindai ya, maaf. Nah, nanti akan diarahkan ke Google Drive milik Pak Guru. Ya betul itu. Ada 3 video di sana. Lalu silakan di scan nanti akan ditunjukkan. Untuk yang auditori juga sama, scan ya. Nomor 1 ya scan. Nanti kalian akan diarahkan menuju Google Drive milik Pak Guru. Kalau yang tadi visual isinya adalah video, kalau yang auditori adalah rekaman suara Pak Guru. Ya. Rekaman suara Pak Guru untuk apa? Untuk mengerjakan LKPD ini. Silakan bisa mulai. Silakan tiga-tiganya dibuka. Yang paling menurut kalian paling enak untuk belajar teorema Pythagoras siapa? Tiga-tiganya dibuka. Ada yang bisa nggak masuk di alasan? Ya, yang mana? Ada yang itu? Nah, pertama kali yang digambar lalu ini dulu sob, pakai pensil yang kinestetik, pakai pensil dulu tidak apa-apa, mesti salah. Mas Repan, fokus dong, ya, fokus Mas Repan. Ayo. Ini ya. Jadi kalau kalian kelompok kinestetik itu
kalian lihat dulu. Apakah kalian mana? Kalian akan mendapatkan ya. Silakan mulai dijaga. Siap. Nah, kalian juga sama Mas aja, jangan dulu dong. Ini jadi aku kalian bikin sedikit 8 dan 2 pakai kaca pakai silakan ini yang satu orang dulu bikin ini jelas biar mereka sama. Yang satu bikin ininya bikin persegi. Untuk yang kinestetik, yang satu bikin ada yang bikin segitiga di poster, ada yang menggunting-gunting sesuai dengan ukurannya ini. Iya silakan. Tadi bagus. Yang dimana ini untuk yang visual masih mempelajari ya luar biasa. Silakan dibantu. Sini ada apa ini? Maka ini ya. Ini bantuan untuk kelas kita di mana Oke, yang putra ini semua ini hasilnya yang ini 15 kali 15 dan ini yang putra ini aja ya ini yang kita lanjut ke ini kan bentuknya. Nah ini kan sudah sesuai ini dibantu dong ini yang kedua apa di sini bilangnya setelah bikin sini. Nah ini bikin persegi masing-masing dua yang satu lagi yang kuning ya ya tadi kan nomor 3 juga ya yang mana yang paling sama yang komisi sebelumnya kan kirim ke ini
Ini pakainya warna ini. Ini berapa luasnya? Ini berapa nanti? Ini berapa nanti? Nanti ditulis di warna ya buat ini warna apa? Ini berapa? Oke, ya. Aku sudah menyaksikan kalian sebelum menilai ya. Ya kan berapa? Dia jadinya mungkin apa nama ketentuan nanti warna sama dengan itu ya. Ya. Nah, tulis di sini. Gimana, ada kesulitan dari kelompok nah, oke. Untuk ini, berarti kalian sudah melihat 3 video tidak? Tidak. Video mana yang menurut kalian paling bisa kalian pahami untuk menjelaskan? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang kedua, tulis dulu. Alasannya apa kira-kira? Apa karena menarik atau karena gambarnya bagus? Silahkan kalian tulis. Ya. Ini untuk nomor 1. Nomor 2, berarti video 2 nanti kalian gambar di sini sesuai dengan video 2. Lalu apa saja berarti untuk nomor 3 maaf ya. Alasan dari video 2 itu kalian gambar di sini lalu dapatkan gambarnya seperti apa ya. Mana pensilnya? Ayo ya dibantu temennya dong. Semangat dong, ini kan. Ya. Namanya Mas. Ya, siap. Ayo, lagi dinilai sama Pak Guru. Kalian harus bekerja. Lebih banyak punya kinerja. Oke. Nah, kalian Badaya tadi pilihan mana? Oke, bagus. Lalu di sini aku gambarkan penjelasan dari video ya, gitu ya. Tonton video 1 dan lalu gambar. Nah, betul sekali. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sudah seperti ini, nunggu ini kan itu. Nanti ditembak. Nah, nanti kalian tahu jawabannya apa. Kalau itu terjadi, ya silakan ya.
Bisa mungkin kalian berkontribusi untuk kelompok. Ya, kelompok kinestetik 3. Ya, ada apa ini kelompok kinestetik 3? Oke. Salah ya. Silakan bikin lagi. 8 kali 8 masih enggak 8 1 2 3 4 5 6. Masih ini bisa di 8 kali. Ini yang 8 apa? Yang 15. Ya udah ganti aja ini yang 15 nih. Ya, ini kan masih bisa diselamatkan yang 8. Kamu bikin 8 kali 8 di sini. Segitiganya sudah jadi ya. Luar biasa. Kasih nama dong ABC. Segitiganya yang 4 kasih nama ABC. Iya, kelompok auditori 1 ya. 2. Nah, lihat di sini. Ini hasilnya. Kuning, biru, hijau. Tulis di sini. Kuning, biru, hijau. Ya, dulu pakai kuning, biru, hijau. Lalu yang kuning ini kan kuning jadi apa? Yang biru jadi yang hijau jadi itu ya. Nah, betul sekali Pak Maria. Siapa yang mau dimaksud tadi? Oh iya, kelompok auditori ya. Nah, ya digambar betul seperti itu. Kalau ada kesulitan bertanya. Nah, betul itu pas deh. Kurang tengah mana juga ya, biasa. Enggak bingung. Ya nggak apa-apa, cuma kayak gini. Nah, bikin gua deh. Nah, bikin gua doang. Biji. Terus lu biru bikinin hijau dari jadi nanti yang hijau ini adalah bukan hijau nanti kalian nggak ada warna hijau ini gabungan dari kuning dan sekarang sudah bisa silakan nah di sini sama kuning dan biru tapi gabung. Hiji dari air. Sudah belum? Kelompok visual berapa? Visual berapa? Nah, iya betul karena ini
Tadi daftar dari Pak Guru. Ya. Nanti itu mah habis ini kalau sudah selesai nanti terakhir presentasi. Jadi kalau ada pertanyaan itu untuk yang scan barcode yang bawah yang soal itu nanti dikerjakannya ketika setelah presentasi. Nah, ini ya dari pasangan. Masuk pas ini. Betul. Ya, ditempel. Lihat. Tempel. Waktunya sebentar lagi aja ditempel. Kalau sudah satu tempel. Ya tempel lagi. Yang biru dan kuning tempel. Yang biru dan kuning tempel dulu. Tadi kan ada. Oh, iya. Nah, ini gimana kelompok ini? Nah, ya luar biasa.
dua persegi tersebut pasti pas. Nah, siapa tadi? Ingat nggak? Oke, kita kembali ke masalahnya yang tadi ya. Masalah di atas. Nah, tadi masalah ini. Mana? Oke Pak Guru, tadi ada kesalahan ketika menjelaskan ya di awal. Bukan Tenggara tapi Barat Daya nih. Pilihannya asal dari Barat Daya. Di sini nih. Timur, kalau Tenggara sini nih salah. Timur, Tenggara, Selatan, Barat Daya. Barat Daya. Nanti ke Barat Daya. Antara Barat Daya atau Selatan, Barat. Silakan. Rasanya. Boleh deh tadi ya. Terus ini ada yang mana? Kelihatannya ada dua keadaan deh. Yang ada yang lebih kamu yang cepat. Emang baik. Nampaknya dilihat-lihat Pak Guru keliling-keliling semua kelompok sudah 99% nampaknya sudah selesai. Ini kalau sudah selesai semua nampaknya kita masuk ke sesi berikutnya yaitu presentasi kelompok. Nah, tapi sebelum presentasi kelompok ya, kita cek fokus dulu lah. Kita cek fokus ya. Cek fokus SPK yang tadi pagi, yang tadi awal pertemuan ya. Tepuk pagi, tepuk siang. Aduh, siang aja masih tidak salah. Oke, ulangi lagi ya. Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam jangan tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Nah, kali lagi deh. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Masih ada, oke. Kita tarik nafas dulu biar fokus lagi semuanya sebelum presentasi. Tarik 3 detik ya. Tarik nafas. Tarik 3 detik. Keluarkan. Oke, siap? Siap ya. Kira-kira nih. Cung, yang mau maju presentasi pertama kali? Tuh, semuanya ngatur Pak tadi. Kelompoknya Mbak Ella aja deh, kelompok Aum juga Minggu. Silakan Mbak Ella dan teman-teman maju ke depan. Tepuk tangan dulu kelompok Mbak Ella. Silakan semuanya maju. Nah, jangan lupa presentasi keluarkan
dan jangan malu menggunakan belakang. Ini mas sama Belakang, oke. Belakang, perkenalkan dulu satu-satu sama Mbak Ella semuanya. Pak Guru nilai ya, Pak Guru nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok auditori 2 yang beranggota Kiara, Cynthia, Laila, Tama, dan Fauzan. Oh. Kami ingin mempresentasikan pembuktian teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku PQR berlaku PR kuadrat tambah PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat. Sehingga teorema Pythagoras adalah teorema pada segitiga siku. Perhatikan semuanya ke depan ya. Jadi akan memilih jalan yang melalui arah barat daya. Alasannya adalah memilih jalan yang lebih cepat dan lebih cepat. Oke, tepuk tangan dong penjelasannya ya. Jadi kalau tepuk tangan yang meriah dulu dong. Luar biasa. Jadi tadi dia sudah membuktikan teorema Pythagoras yang sampai dapat rumusnya. Kira-kira ada yang mau bertanya ke kelompoknya Mbak Ella? Ya, Mbak Alena silakan. Yang keras pertanyaannya. Dari mana kalian mendapatkan rumus teorema Pythagoras? Oke, pertanyaannya Pak Guru perjelas. Dari mana kelompoknya auditori ya, auditori satu ini mendapatkan rumus teorema Pythagoras? Perhatikan nih, dari mana nih? Perhatikan semuanya. Setelah menghitung luas persegi yang menempel pada sisi segitiga siku-siku. Coba ditujukan gambarnya seperti apa nih ke teman-teman. LKPD-nya dibalik. Nah, itu ya. Seperti itu ya, dan setelah menghitung luas sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Oke, tepuk tangan yang meriah. Masih ada pertanyaan tidak? Cukup? Cukup ya, silakan Mbak Ella dan teman-teman bisa kembali dulu. Silakan, tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Di akhiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, terima kasih, luar biasa penjelasannya ya, sungguh-sungguh sangat menawan. Oke, kita duduk. Nah, selanjutnya tadi sudah ngatur semua ya Pak Guru, cek-cek lagi lah kesiapannya ini mah. Cek dong ya. Ya Pak Guru pengen ada dari inilah kinestetik. Ini aja nih kinestetik 1, Mas Khairul dan kawan-kawan silakan untuk bisa mempresentasikan. Maaf ya untuk kinestetik yang lain nanti mungkin setelah ini kalau hari masih cukup. Oke, ada yang pegang itu, ada yang mempresentasikan. Mbak Willy dan ya. Dipegang Mbak Willy. Ya, nah itu dia. Perhatikan semuanya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik 1 beranggota 4 orang, Nesya Anggita Deskartiani, 2 Willy Widiati, 3 Hairul Widiantoro, 4 Karvin Agustiani. Akan mempresentasikan pembuktian teorema Pythagoras. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Dari hasil praktik dan perhitungan di sini, BC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat. Dapat disimpulkan apa itu teorema Pythagoras adalah rumus matematika yang menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Dari hasil di atas, kemana arahan harus memilih jalan menuju lapangan dengan jalur terpendek. Dan apa alasannya? Memilih jalan barat daya karena lebih memotong jalan. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Ada yang mau bertanya nggak kepada kelompoknya kinestetik 1? Terutama Nadia, dari Mbak Nadia, silakan coba pertanyaan Mbak Nadia. Apakah teorema Pythagoras berlaku pada semua jenis segitiga? Oke, pertanyaannya apakah teorema Pythagoras berlaku pada semua segitiga? Mas Herul dan kawan-kawan kira-kira pendapatnya seperti apa? Tidak bisa. Oh. Hanya berlaku pada segitiga siku saja.
Iya betul sekali tepuk tangan. Jadi teorema Pitagoras ya hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Kenapa? Karena segitiga siku-siku itu sesuai dengan bunyi dari teorema Pitagoras adalah panjang dari sisi miring dikuadratkan itu sama dengan panjang dua sisi tegak lainnya dijumlahkan ketika dikuadratkan. Seperti itu ya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Cukup. Silakan diakhiri Mas Hairul dan kawan-kawan. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kinestetis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa. Oke, silakan duduk lagi. Jangan malu ya. Yang belum itu kelompok visual ya, masih ada 2 visual. Coba Pak Guru mau lihat yang visual. Iya, kelompoknya visual 1, kelompok oke, visual 2. Visual 1 lah silakan. Dapat kesempatan. Visual 2 mah Pak Guru. Nah, ya kawan-kawan silakan untuk mempresentasikan hasil apa ya. Silakan maju teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok mendengar dan kawan-kawan, kelompok visual 2 ya. Ada pertanyaan? Dari yang lain apa sudah cukup? Cukup ya, silakan Mbak Naila bisa diakhiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi tepuk tangan. Ya, luar biasa tapi sayang sekali ya. Kelompok yang lainnya tidak bisa mempresentasikan hasil kerjaannya, tapi mungkin di lain waktu kalian bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kalian mengingat waktu yang sebentar lagi akan berakhir ya. Jadi apa kesimpulannya nih? Pertanyaan pertama, apa itu teorema Pitagoras? Dari kelompoknya Mbak Nadia coba apa itu teorema Pitagoras? Dibacakan hasilnya, silakan. Ya. Teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku adalah rumus matematika yang menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Ada kata-kata baru dari kelompoknya Mbak Nadia. Hipotenusa. Hipotenusa itu sama dengan sisi miring ya, sisi miring. Oke, pertanyaan kedua atau selanjutnya. Apakah terdapat hubungan antara teorema Pitagoras dengan permasalahan yang dihadapi Arhan di awal pembelajaran? Kira-kira ada nggak hubungannya? Ada ya. Apa kira-kira hubungannya? Sama-sama apa? Sama-sama berlaku segitiga siku-siku. Jadi kalau pada segitiga siku-siku pasti berlaku teorema Pitagoras. Kalau kita lihat lagi di si Arhan ya, tuh kan. Kalau kalian lihat lagi ini jalurnya Arhan ini sesuai dengan segitiga siku-siku. Jalur pertama mengarah ke barat, mengarah ke selatan lalu ke barat. Ini ya. Yang satu lagi mengarah ke barat daya. Jadi ini seperti segitiga siku-siku. Sehingga yang lebih cepat pasti yang ke barat daya yang langsung lurus sesuai dengan perhitungan kalian daripada segitiga siku-siku. Jadi itu ya kesimpulan dari diskusi kita pada kali ini. Nah, sekarang berarti kalian silakan itu ya scan pindai barcode yang ada di LKPD kalian masing-masing yang di bawah.
lalu kerjakan soal latihan sebagai hasil belajar kalian ya. Berarti ini untuk nilai kognitif kalian. Silakan dibuka dulu, di scan barcode-nya, lalu kerjakan di lembar jawab yang sudah kami sediakan. Waktunya 5 menit saja. Waktunya 5 menit saja. Silakan di scan barcode tuh yang nomor terakhir tuh, yang paling pojok terakhir. Itu di situ ada soal 1, 2, 3, 4. Silakan juga ada video, itu videonya Pak Guru yang bikin di YouTube ya, itu penjelasannya. Silakan kalian 1, 2, 3, 4, 5. Gunakan itu sebagai sarana untuk mengerjakan. Atau bisa di apa namanya itu, bahan ajar juga sama, contoh soalnya sama dengan bahan ajar, tata caranya mirip, tetapi memang ada sedikit yang Pak Guru Pak, biar kalian bisa. Ada yang kurang lembar jawabnya? Berapa? Berapa Mas? Silakan dikerjakan ya, waktunya 5 menit dan sekarang 5 menit. Ya, silakan kasih nama dan kerjakan. Langsung jawabannya, soalnya tidak usah ditulis. Kalau kalian tidak sudah menonton video tapi masih juga bingung, bisa buka bahan aja nih. Ada tata cara pengerjaannya juga sama di nomor 2 ya. Soalnya mirip walaupun berbeda sih, tapi mirip-mirip, kalian bisa meniru tata cara pengerjaannya. Di bahan aja nih ada foto Pythagorasnya. Silakan 5 menit saja. Yaitu kalau ada yang bingung kesulitan, silahkan ditanyakan. Mas, ayo. Jangan ngomong.
2 menit lagi. Nggak apa-apa, santai aja. Ini Pak Guru jadikan sebagai ongoing assessment. Jadi ketika tidak baik jawabannya tidak hari ini, misalkan masih banyak yang salah, kan masih namanya ongoing, masih berjalan. Pak Guru tidak menjadikan jawaban kalian yang ini, yang latihan ini sebagai nilai kalian nanti misalkan di rapor ya. Pembelajaran itu dilaksanakan terus menerus. Misalkan hari ini nggak bisa, mungkin pertemuan yang akan datang kalian akan bisa mengerjakannya. Tapi tetap ya kerjakan untuk yang sekarang sebaik-baiknya. Pak Guru butuh butuh jawaban kalian sebagai sejauh mana Pak Guru sudah atau pemahaman kalian terhadap teorema Pythagoras. Itu ya, seperti itu. Ya. 1 menit 30 detik lagi, nanti kalau Pak Guru bilang kumpulkan, seadanya saja dikumpulkan ya anak-anakku. Oke, jangan lupa kasih nama dan kelas biar Pak Guru tahu itu jawaban siapa. Silakan, waktunya sudah habis, bisa dikumpulkan bagi yang sudah. Silakan. Baru kumpulkan ya, oke. Silakan saja. Wah, luar biasa jawabannya ya. Sudah ada yang oke. Suka Pak Guru nih jawabannya. Sedapatnya aja, sedapatnya. Sedapatnya. Oke. Sedapatnya aja, sedapatnya aja. Oke. Oke, sedapatnya aja. Iya, luar biasa sih ini juga Pak Guru. Apresiasi luar biasa. Nanti juga jangan lupa itu LKPD-nya, silakan posternya kalian pelajari di rumah ya. Poster LKPD kalian pelajari. Dapatnya. Makasih. Ini uang. Oke, luar biasa sudah terkumpul semua sebanyak 32 lembar jawab. Pak Guru cek dulu secara cepat ya. Pak Guru lihat secara cepat. Iya, Pak Guru yakin ini sudah hampir 70-80% lah sudah bisa mengerjakan dengan baik. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Pak Guru ini sekali lagi nih tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Aduh. Ya nggak apa-apa, kalau sudah di akhir memang forumnya sudah tidak luar biasa ya. Mari kita refleksikan pembelajaran kali ini. Jadi di sini ada Pak Guru punya pertanyaan refleksi untuk kalian menilai bagaimana pembelajaran kali ini. Silakan diisi. Jangan lupa kasih nama dan kelas juga diisi. Jangan
jangan takut, pertanyaan ini bisa membuat nilai kalian naik. Iya, jawablah sejujur-jujurnya. Jawab apa? Sejujur-jujurnya. Makasih. Silakan kasih nama dan kelas yang pilih. Pertanyaan refleks 1, 2, 3, 4. Yang kurang sih. Kasih nama. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Iya. Lihat. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Hati-hati sampai. Jangan ada Iya, terima kasih. Yang belum. Silakan itu poster dan KPD kalian bawa ke rumah, pelajari lagi, baca lagi. Nanti bisa bermanfaat. Atau mungkin kalau kalian merasa poster kalian sungguh-sungguh baik, merasa kerjaan KPD kalian sungguh-sungguh sangat baik, silakan kalau mau kalian tempelkan di dinding-dinding kelas di sini ya, pembuktian teorema Pythagoras. Ya. Oke, lalu apa materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya? Oke, Pythagoras, pembuktian dan latihan soal sudah kita laksanakan. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah penerapan konsep teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nanti mungkin kalau tadi si Arhan cuma sebagai cerita, nanti mungkin ada jaraknya itu. Cara si Arhan menuju ke lapangan sepak bola, atau mungkin mencari volume dari bak mandi juga bisa menggunakan teorema Pythagoras. Itu ya, jadi pertemuan berikutnya penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sebelum Pak Guru akhiri pertemuan kali ini, ada pertanyaan, sanggahan, masukan dari kalian untuk memperbaiki Pak Guru di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Apa menurut kalian sudah sangat baik pertemuan kali ini kira-kira? Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas tolong dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
tetap semangat. Itu barangnya yang tadi Fitri Fitya silakan di enggak. Gak usah itu bawa buat belajar dulu. Silakan untuk kelompok kinestetik yang tadi pakai barang Pak Guru untuk bisa dikumpulkan ya. Kalau LKPD dan posternya kalian bawa masing-masing. Oke. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, jadi masa lu masih pagi luar biasa. Oke, sekali lagi ya. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan.